Dalam struktur masyarakat ada 3 sistem kekerabatan: bilateral, patrilineal, matrilineal. Jelaskanlah ketiga sistem kekerabatan tersebut. Sistem kekerabatan bilateral. Dalam sistem kekerabatan ini menarik garis keturunan dari ayah dan ibu. Penganut sistem kekerabatan ini di antara masyarakat Jawa, Madura, Sunda, Bugis, dan Makassar. Seorang anak akan terhubung dengan kedua orang tuanya dan sekaligus kerabat ayah ibunya secara bilateral. Konsekuensinya sistem kekerabatan parental yaitu berlaku peraturan yang sama mengenai perkawinan, kewajiban memberi nafkah, penghormatan, dan pewarisan. Sistem kekerabatan patrilineal. Dalam sistem kekerabatan ini menarik keturunan hanya dari satu pihak, yaitu ayah. Anak akan terhubung dengan kerabat ayah berdasarkan garis keturunan laki-laki secara unilateral. Penganut sistem ini diantaranya masyarakat Batak, Bali, Ambon, Asmat, dan Dani. Konsekuensinya sistem kekerabatan patrilineal adalah keturunan dari pihak bapak atau lelaki memiliki kedudukan lebih tinggi. Hak-hak yang diterima juga lebih banyak. Sistem kekerabatan matrilineal. Sistem kekerabatan ini menarik garis keturunan dari pihak ibu saja. Anak akan terhubung dengan ibunya, termasuk terhubung dengan kerabat ibu, berdasarkan garis keturunan perempuan secara unilateral. Konsekuensinya sistem kekerabatan ini yaitu keturunan dari garis ibu dipandang sangat penting dalam urusan warisan. Misalnya, orang dari garis keturunan ibu mendapatkan jatah lebih banyak dari garis bapak. Sistem kekerabatan ini bisa dijumpai pada masyarakat Minangkabau dan Semando. Kelebihan dan kelemahan sistem kekerabatan matrilineal. Kelebihan dari sistem kekerabatan matrilineal adalah harta pusaka tinggi diwariskan dari generasi ke generasi menurut garis keturunan ibu. Pemegang kunci tersebut adalah Bundo Kanduang. Meskipun demikian, Bundo Kanduang tidak boleh memutuskan secara sepihak atas harta tersebut, tetap melalui musyawarah dengan para laki-laki atau nenek mama. Kepemilikan perempuan atau Bundo Kanduang tidak bisa diintervensi oleh suaminya. Laki-laki atau suami dalam sebuah keluarga memiliki peran sebagai orang semando. Ia tidak berhak untuk ikut campur dengan urusan keluarga pasukan istrinya. Kekurangan dari sistem kekerabatan matrilineal. Ada 2 kemungkinan yang terjadi bila terjadi pernikahan lintas budaya Minang. Si anak kemungkinan memiliki 2 suku, dari ibu dan ayahnya, atau tidak memiliki suku sama sekali. Saat perempuan Minang menikah dengan orang luar yang menganut sistem patrilineal atau garis keturunan ayah, otomatis si anak akan memiliki 2 suku, suku Minang dan marga ayahnya. Si anak masih bisa mewarisi adat dan kebudayaan Minang, termasuk harta pusaka. Ia masih memiliki mama yang mengajarinya tentang adat istiadat. Lain halnya jika laki-laki Minang yang menikah dengan perempuan luar, akan terjadi tabrakan budaya. Menurut ayah yang Minang, anaknya tentulah harus menurut sistem kekerabatan ibunya. Sedangkan menurut ibunya yang bukan Minang, anak haruslah sesuku dengan ayahnya. Sehingga kemudian anak tidak memiliki suku dan anak tidak memiliki mama. Ranji Limbago dan contohnya. Ranji Limbago adalah sebuah institusi yang menyelenggarakan adat dan mengambil keputusan adat. Struktur tersebut atau kedudukan adat disebut adat diisi, limbago dituang. Contoh Ranji Limbago: 1. Limbago Rajo, 2. Limbago Kelarasan, 3. Limbago Kerapatan, 4. Limbago Suku dan Kaum.